Memanfaatkan kelemahan pertahanan lawan, Inzaghi menumpuk lebih banyak pemain di sisi lapangan. Lalu bagaimana taktik ini mampu menerobos pertahanan lawan? Temukan semua jawabannya di video ini. Inzaghi masih gunakan formasi 3-5-2 dengan 5 perubahan pemain. Penjaga gawang diisi Martinez, wingback kiri diisi Bastoni, lalu di lini tengah ada Aslani dan Zielinski. Yang patut diingat adalah posisi Bastoni yang di laga ini dimainkan sebagai wingback bukan back tengah. Inter langsung menekan lawan saat mereka lakukan build-up di belakang. Tampak pemain Inter menekan pemain Feyenoord di dalam kotak penalti. Hadapi hal tersebut, Feyenoord coba alirkan bola lewat sisi lapangan. Maka fullback Bueno banyak main lebih dalam untuk menerima bola di sisi belakang. Meskipun begitu, mereka tetap tak mudah alirkan bola ke tengah sebab tekanan tinggi dari Inter. Hal yang sama pun terjadi saat bola sudah ada di tengah. Feyenoord hanya sisakan satu gelandang sebab build up dilakukan lewat fullback. Terlihat bola diberikan ke fullback kanan Michel. Nah, mengenai dua gelandang Feyenoord yang lain kemana itu akan dibahas nanti. Dalam situasi ini, tekanan tinggi tetap dilakukan Inter. Zielinski tampak menekan Michel di sisi kanan. Lalu mengapa gelandang Inter yang menekan fullback? Jawabannya karena hanya ada satu gelandang lawan di lini tengah, sehingga Zielinski dan Barella bisa menekan fullback lawan. Lalu wingback yang tidak menekan fullback lawan membuat Inter bisa cepat membentuk formasi 5 back. Di sini Dumfries dan Bastoni ada di belakang sehingga Inter bertahan dengan 5 back. Nah, dari cuplikan ini terjawab kemana dua gelandang Feyenoord. Moder dan Vasik Sawo ternyata banyak di depan sejajar dengan penyerang. Situasi ini membuat peluang Feyenoord banyak dihasilkan tidak hanya oleh penyerang tapi juga oleh gelandang tengah. Misalnya pada cuplikan ini, saat Osman lakukan crossing yang menyambut di dalam kotak penalti adalah gelandang tengah Moder. Sialnya bola masih sedikit melambung di atas gawang Inter. Feyenoord langsung menekan Inter saat build-up di belakang dilakukan. Tampak sejumlah pemain Feyenoord menekan pemain Inter. Hadapi situasi tersebut, Inter alirkan bola ke tengah lewat sisi lapangan. Maka wingback main lebih dalam untuk menerima bola. Setelah itu, sejumlah pemain mendekat untuk jadi opsi penerima umpan. Mereka adalah satu gelandang tengah dan satu penyerang. Pada cuplikan ini, Zielinski merapat dari tengah. Lalu dari depan Thuram main lebih dalam untuk menerima bola. Hal yang sama pun terjadi saat bola sudah sedikit ada di tengah. Tampak Dumfries main lebih dalam lalu menerima bola di sisi kanan. Di sini terdapat dua pemain yang mendekat untuk jadi opsi penerima bola. Pertama Barella yang datang dari tengah. Kedua Lautaro yang datang dari depan. Bola pun diberikan ke Lautaro. Baru setelah ada di pertahanan lawan, taktik yang berbeda ditampilkan. Kini penyerang tak dilibatkan dalam build-up. Mereka dipatok di depan untuk menunggu umpan atau crossing dari sisi lapangan. Sebagai gantinya yang berpadu dengan wingback di sisi lapangan adalah gelandang tengah atau back tengah. Misalnya saat Dumfries menguasai bola, yang ikut mengisi sisi lapangan adalah Barella. Umpan pun diberikan ke Barella. Contoh lainnya saat Bastoni menguasai bola di sisi kiri, maka Acerbi maju ikut mengisi sisi lapangan. Pola ini memusingkan pemain belakang lawan karena membuat pengisi sisi lapangan berbeda-beda. Hal tersebut pun terlihat di gol pertama Inter. Di sini Barella maju mengisi sisi kanan. Itu membuat fullback lawan menjaga Barella dan membuat Dumfries tak terkawal. Maka saat Aslani umpankan bola ke Dumfries, Dumfries punya ruang dan waktu untuk menerima bola. Dumfries pun menerima bola di sisi kanan pertahanan lawan. Setelah itu bola diumpankan ke Barella yang datang dari belakang. Lalu Barella crossingkan bola ke dalam kotak penalti. Crossing tersebut disambar Thuram dan jadi gol bagi Inter. Selain itu, serangan Inter selalu diiringi oleh wingback yang maju. Sebagai contoh, saat build-up dilakukan dari kiri, Dumfries sudah di depan sejajar dengan penyerang. Itu dilakukan agar saat bola berhasil dibawa ke tengah, Dumfries siap di depan untuk menerima bola lanjutan. Hal sebaliknya pun terjadi bila build-up dimulai dari kanan.
maka Bastoni yang sudah ada di depan. Hadapi hal tersebut, Feyenoord gunakan 4 back saat bertahan. Itu terlihat saat Bastoni maju ada 4 back di pertahanan Feyenoord. Nah, pilihan ini tampak tak masalah saat baru 1 wingback yang maju. Tapi saat Dumfries juga maju bisa jadi masalah karena ada ruang yang luas di sisi kanan. Itu bisa menjadi jalan masuk bagi Inter ke pertahanan lawan. Hal tersebut pun terjadi di gol kedua. Feyenoord gunakan 4 back yang merapat ke tengah, sehingga saat 2 wingback maju, Bastoni minim tekanan di sisi lapangan. Maka saat bola diumpankan ke Bastoni, ia benar-benar punya waktu untuk menguasai bola. Bastoni pun menguasai bola di sisi kiri. Lalu kecohan dilakukan ke bek lawan dan umpan diberikan ke Zielinski. Kemudian Zielinski pun umpankan bola ke Lautaro. Gol kedua Inter tercipta. Itu saja pembahasan di video ini. Bagi yang ingin juga memberikan saweran, linknya saya simpan di deskripsi. Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.